Pernahkah kalian membayangkan, kekayaan yang kalian miliki ternyata berlumuran darah dan dosa yang paling nista? Narko mengira dia sudah menang saat menjadi orang terkaya di desa. Tapi dia tidak sadar, dia baru saja menjual istrinya sendiri ke neraka. Demi harta instan, Narko membuat perjanjian pesugihan dengan jin Ifrit. Syaratnya keji. Setiap malam Sabtu Legi, istrinya, Sari, harus menjadi pelayan sang iblis. Akibatnya, setiap janin yang tumbuh di rahim Sari selalu hilang secara gaib saat menginjak usia 3 bulan. Rahimnya telah menjadi tumbal. Tak tahan hidup dalam neraka dunia, Sari melarikan diri. Namun, jin Ifrit tidak akan melepaskan makanannya begitu saja. Saat Narko mencoba menyeretnya kembali, seorang kiai sepuh dengan mata batin tajam melihat rantai setan yang melilit leher Sari. Pertempuran gaib pun pecah. Ketika doa menghancurkan sihir, karma pun tiba. Seluruh harta Narko kembali menjadi sampah dalam semalam, dan ia tewas terhina. Namun bagi Sari, fajar baru saja dimulai. Rahim yang dulunya terkutuk, kini akhirnya membawa kehidupan yang suci. Sebelum melanjutkan kisah yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri, alangkah baiknya panjenengan absen di kolom komentar dari mana panjenengan berasal, agar saya Likdul bisa semakin dekat bersilaturahmi dalam lingkaran persaudaraan. Angin malam berdesir dingin, membawa aroma tanah basah dan bau busuk yang samar di pinggiran desa Karangsunyi. Narko melangkah dengan napas tersengal, menyibak semak belukar yang menutupi jalan setapak menuju punden keramat di bawah pohon beringin tua. Pria berusia 50 tahun itu sudah kehilangan akal sehatnya. Hinaan tetangga, hutang yang menumpuk, dan perut yang seringkali melilit karena lapar telah membakar habis nuraninya. Bagi Narko, kemiskinan adalah penyakit yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Di depan batu besar yang dibalut kain-kain putih kusam, Narko bersimpuh. Ia membawa sesajen berupa ayam cemani yang lehernya baru saja ia sembelih. Darah hitam pekat mengucur, membasahi akar gantung beringin yang menjuntai seperti jemari raksasa. "Muncul kau!" teriak Narko dengan suara parau. "Aku butuh harta!" Keheningan malam mendadak pecah oleh suara tawa berat yang seolah keluar dari dalam tanah. Udara di sekitar punden menjadi panas menyengat. Perlahan, sesosok bayangan hitam setinggi 3 meter muncul dari balik kabut. Matanya merah menyala seperti bara api, dan sepasang tanduk melengkung menghiasi kepalanya. Itulah jin Ifrit, sang penguasa kegelapan di wilayah tersebut. "Manusia rakus," suara jin itu bergetar, membuat dada Narko terasa sesak. "Kau meminta emas, tapi apakah kau mampu membayar harganya? Aku tidak butuh nyawamu." Narko gemetar, namun egonya tetap tegak. "Apa yang kau inginkan?" Jin itu mendekat. Hawa busuk dari napasnya membuat Narko ingin muntah. "Istrimu, Sari. Kecantikannya adalah bayaran yang sepadan. Biarkan aku mendatanginya setiap malam Sabtu Legi. Biarkan aku menjadikannya wadah untuk kekuatanku." Narko terdiam sejenak. Wajah Sari, istrinya yang berusia 35 tahun dan selalu setia menemaninya dalam susah, terlintas di pikiran. Namun bayangan tumpukan uang dan mobil mewah jauh lebih berkilau di matanya. "Setuju, aku terima perjanjian ini," ucap Narko tanpa ragu sedikitpun. Perjanjian darah dimulai. Bisik jin itu sebelum menghilang di telan kegelapan. Keesokan paginya, keajaiban yang mengerikan terjadi. Di bawah tempat tidur Narko terdapat 2 peti kayu besar berisi batangan emas dan uang kertas yang seolah tidak ada habisnya. Narko tertawa terbahak-bahak. Ia langsung membeli tanah luas, membangun rumah megah dengan pagar besi tinggi, dan mengenakan pakaian mahal.
namun perubahan fisik dan harta itu dibarengi dengan perubahan sifat yang drastis. Ia menjadi pria yang angkuh dan memandang rendah semua orang, termasuk Sari. Malam Sabtu Legi pertama tiba. Sari sedang menyisir rambutnya di depan cermin besar di kamar mereka yang baru. Ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. "Mas Narko, kenapa perasaanku tidak enak ya? Suasana kamar ini terasa sangat dingin sejak kita pindah ke sini," ujar Sari sambil menoleh ke arah suaminya. Narko yang sedang menghitung tumpukan uang di atas meja hanya melirik dingin. "Itu cuma perasaanmu saja. Sudahlah, jangan banyak mengeluh." "Tapi Mas, ada bau aneh di kamar ini, seperti bau bangkai yang terbakar," desak Sari. "Diam kamu Sari," bentak Narko. Ia kemudian melangkah keluar kamar dan mengunci pintunya dari luar, meninggalkan istrinya yang kebingungan. Tepat tengah malam, lampu kamar mendadak padam. Sari menjerit saat merasakan sepasang tangan besar dan kasar mencengkram pergelangan kakinya. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah hilang di telan kegelapan. Ia melihat bayangan hitam besar menindih tubuhnya. Itu bukan suaminya. Makhluk itu dingin, berat, dan menebarkan aroma kematian. Sari merasa jiwanya diperkosa oleh sesuatu yang bukan manusia. Dalam remang malam, ia melihat suaminya, Narko, berdiri di balik jendela kaca, hanya menonton dengan tatapan kosong sambil menghisap okoknya. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada keinginan untuk menolong. Pagi harinya, Sari terbangun dengan tubuh yang luar biasa lemas. Saat ia membuka pakaian untuk mandi, ia terkejut melihat luka lebam kebiruan di paha, lengan, dan lehernya. Luka itu terlihat seperti bekas cengkeraman tangan raksasa. Ia segera menemui Narko yang sedang sarapan mewah di meja makan. Sari menunjukkan lebam di lengannya dengan air mata berlinang. "Tadi malam ada sesuatu yang masuk ke kamar kita. Sesuatu yang jahat, Mas." Narko menyesap kopi hitamnya perlahan, lalu menatap Sari dengan mata yang sudah buta oleh nafsu dunia. "Itu cuma bekas tidurmu yang tidak teratur. Jangan dilebih-lebihkan. Kamu harus bersyukur, Sari. Karena kamu, kita bisa makan enak setiap hari." "Tapi ini sakit, Mas," teriak Sari histeris. Narko berdiri, lalu mencengkeram rahang Sari dengan kuat. "Dengarkan baik-baik. Semua kemewahan ini ada harganya. Kalau kamu tetap mau jadi nyonya di rumah ini, jalani saja tugasmu. Jangan banyak tanya, dan jangan pernah mencoba bicara pada siapapun tentang apa yang terjadi di kamar itu." Sari terisak. Ia melepaskan diri dari cengkeraman Narko. Ia menyadari bahwa pria yang ia cintai sudah lama mati, digantikan oleh monster yang tega menjual kehormatan istrinya demi segepok uang. Sejak hari itu, suasana rumah mewah mereka tidak pernah lagi terasa hangat. Rumah itu tidak lebih dari penjara emas dengan bau kemenyan yang tersembunyi di balik wangi parfum mahal. Setiap hari, Sari hanya bisa melamun di teras rumah yang dikelilingi tembok tinggi. Ia melihat tetangganya lewat dengan tatapan iri, tanpa tahu bahwa di balik dinding itu, ia sedang menjalani neraka dunia. Narko tumbuh menjadi penguasa desa yang rakus, menindas siapa saja yang menghalangi jalannya. Namun, jauh di dalam rahim Sari, kutukan itu mulai bekerja. Kehidupan yang seharusnya tumbuh di sana, terus-menerus diambil oleh sang iblis sebagai bagian dari upeti yang tidak pernah berakhir. Narko tidak sadar, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa harta yang ia miliki bukanlah berkah, melainkan jeratan yang perlahan-lahan menyeretnya menuju jurang kehancuran yang tak berdasar. Ia telah menukar cahaya dengan kegelapan, dan malam-malam di rumah itu akan terus menjadi saksi bisu atas pengkhianatan paling keji seorang suami kepada istrinya sendiri. Bulan-bulan berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan yang mencolok bagi kehidupan Narko. Kini, ia bukan lagi pria yang membungkuk rendah saat bertemu orang kaya di pasar. Ia adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Rumah megahnya berdiri tegak dengan pilar-pilar beton yang kokoh, kontras dengan rumah penduduk lain yang masih berdinding bambu. Namun, di balik kemegahan itu,
ada sebuah rahasia gelap yang terus menggerogoti kewarasan istrinya, Sari. Kekayaan yang mengalir ke rekening Narko seolah memiliki detak jantung sendiri, dan detak jantung itu meminta tumbal yang jauh lebih besar daripada sekadar kehormatan. Keanehan pertama dimulai ketika Sari dinyatakan positif hamil untuk pertama kalinya. Awalnya, ada secercah harapan di hati wanita malang itu. Ia mengira bahwa kehadiran seorang anak akan melembutkan hati Narko dan menghentikan perjanjian gila dengan jin Ifrit. Namun, harapan itu hancur saat kandungan Sari memasuki usia 3 bulan. Suatu malam di hari Jumat Kliwon, Sari merasakan perutnya sangat panas. Seolah-olah ada bara api yang diletakkan di atas rahimnya. Ia berteriak kesakitan, namun Narko yang tidur di sampingnya hanya mendengkur tanpa peduli. Keesokan paginya, Sari terbangun dalam kondisi perut yang rata. Tidak ada bercak darah, tidak ada rasa sakit sisa keguguran, dan tidak ada janin. Janin itu hilang begitu saja secara gaib, meninggalkan Sari dalam trauma yang mendalam. Kejadian serupa terulang hingga 3 kali. Setiap kali usia kandungan menyentuh angka 3 bulan, janin itu lenyap tanpa jejak. Sari merasa rahimnya bukan lagi tempat persemaian nyawa, melainkan sebuah wadah makanan bagi makhluk terkutuk yang datang setiap malam Sabtu lagi. "Mas, tolong hentikan semua ini," isak Sari suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu yang penuh dengan barang-barang mewah. "Sudah 3 kali aku kehilangan anak kita. Aku tahu ini karena perbuatanmu. Janin-janin itu bukan mati, Mas. Mereka diambil oleh makhluk itu." Narko yang sedang asik menyesap cerutu mahal hanya melirik Sari dengan tatapan merendahkan. Wajahnya kini terlihat lebih tua dan gelap dengan gurat-gurat keserakahan yang sangat nyata. "Kamu bicara apa? Anak itu memang belum rezeki kita. Lagi pula, apa kurangnya hidupmu sekarang? Perhiasanmu banyak, pembantu ada 4, semua orang menyembahmu." "Harta ini sampah, Mas!" teriak Sari dengan sisa keberaniannya. Ia melemparkan gelang emas di tangannya ke lantai hingga berdenting keras. "Aku ingin hidup normal." Kemarahan Narko meledak seketika. Ia berdiri dan menampar wajah Sari hingga istrinya jatuh tersungkur. Kekuasaan dan kekayaan telah benar-benar melenyapkan sisa-sisa cinta di hati pria itu. Ia menjambak rambut Sari dan menyeretnya menuju sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah yang tidak memiliki jendela. Kamar itu pengap dan hanya berisi sebuah dipan tua tanpa alas. "Sini!" bentak Narko sambil mendorong Sari masuk ke dalam kamar gelap itu. "Sepertinya kamu butuh waktu untuk merenung. Kamu tetap di sini sampai malam Sabtu Legi tiba." Pintu kayu jati yang tebal itu dibanting keras dan dikunci dari luar. Sari menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan yang pekat. Suara tawa Narko terdengar menjauh dari balik pintu, meninggalkan Sari dalam kesendirian yang mencekam. Di dalam kamar itu, Sari mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Dinding kamar seolah berdenyut, dan ia bisa merasakan kehadiran jin Ifrit yang sedang menunggunya di sudut ruangan. Selama 2 hari, Sari hanya diberi makan sekali sehari melalui celah kecil di bawah pintu. Pikirannya mulai kacau, namun insting bertahannya bangkit saat ia menyadari bahwa malam Sabtu Legi akan tiba dalam beberapa jam lagi. Ia tahu jika ia tetap di sana, jiwanya akan hancur sepenuhnya. Ia tidak mau lagi menjadi pemuas nafsu jin itu, dan ia tidak mau rahimnya terus menjadi korban. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari memeriksa setiap sudut kamar. Ia menemukan sebuah lubang ventilasi kecil di bagian atas yang kayu penyangganya sudah mulai lapuk. Dengan susah payah, ia menggeser dipan tua dan memanjatnya. Menggunakan kuku-kukunya yang mulai patah, ia mencungkil kayu tersebut hingga terbuka sedikit demi sedikit. Sari mengabaikan rasa perih di jemarinya yang mulai berdarah. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, lari. Setelah berjuang selama 1 jam, lubang itu cukup besar untuk dilewati tubuhnya yang kini kurus. Sari merayap keluar dengan hati-hati, mendarat di atas tumpukan sampah di luar rumah. Ia tidak membuang waktu. Dengan kaki telanjang, ia berlari menuju pagar belakang dan melompati tanaman berduri tanpa mempedulikan kulitnya yang tersayat. Sari berlari menuju hutan yang memisahkan desanya dengan desa seberang, tempat ibunya, Mak Kemi, tinggal. Hutan itu dikenal angker,
penuh dengan pohon-pohon besar yang akarnya melilit seperti ular raksasa. Suara burung hantu bersahut-sahutan, seolah memberi peringatan akan bahaya yang mengintai. Di belakangnya, ia mendengar suara teriakan kemarahan Narko yang baru menyadari istrinya telah kabur. Cahaya obor mulai terlihat bergerak-gerak di kejauhan, menandakan Narko dan anak buahnya sedang memburu dirinya. "Jangan sampai tertangkap," bisik Sari dalam napasnya yang memburu. Ia terus berlari menembus kegelapan. Ranting-ranting pohon memukul wajahnya, dan lumpur menghisap kakinya. Namun, ketakutan akan jin ifrit jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik. Sari tahu, Mak Kemi adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang taat beribadah dan memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Setelah berlari selama hampir 2 jam, Sari mulai melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Itu adalah perbatasan desa seberang. Tubuhnya mulai gemetar hebat karena kelelahan dan kedinginan. Saat ia mencapai jalan setapak desa, penglihatannya mulai kabur. Di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah kecil yang sangat ia kenal. Sari memukul-mukul pintu rumah itu dengan lemah. Mak Kemi." Pintu terbuka, menampakkan sosok wanita tua berusia 86 tahun dengan kerudung putih yang bersih. Mak Kemi terperanjat melihat kondisi putrinya yang mengenaskan. Pakaian robek, tubuh penuh luka, dan wajah yang pucat pasi seperti mayat. "Astagfirullah, Sari!" teriak Mak Kemi sambil merangkul tubuh putrinya yang hampir rubuh. Mas Narko memelihara setan. Aku takut." Hanya itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Sari sebelum ia jatuh pingsan di pelukan ibunya. Mak Kemi segera membawa Sari masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dengan rapat dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia bisa merasakan ada hawa dingin yang luar biasa yang mengikuti Sari dari hutan tadi. Hawa itu sangat jahat dan sangat kuat. Di luar rumah, angin mendadak bertiup kencang, menggoyang-goyangkan pepohonan seolah ada raksasa yang sedang mengamuk. Mak Kemi tahu, ini bukan sekadar urusan rumah tangga biasa. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan, dan ia harus segera mencari bantuan sebelum nyawa putrinya benar-benar terenggut. Sementara itu, di dalam hutan, Narko berdiri dengan wajah merah padam. Ia menatap ke arah desa seberang dengan kebencian yang mendalam. Ia tahu kemana Sari pergi. "Lari saja sepuasmu, Sari, tapi kamu tidak akan pernah bisa lepas dari Tuan kita. Aku akan menjemputmu, dan kali ini aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi," gumam Narko dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Malam itu, di desa Karangsunyi dan desa seberang, ketenangan telah hilang. Sebuah kekuatan besar sedang bergerak dan takdir akan segera mempertemukan mereka dengan sang penjaga kebenaran yang akan mengubah segalanya. Sari yang tertidur lelap dalam lindungan doa ibunya tidak tahu bahwa pelariannya hanyalah awal dari sebuah pertempuran batin yang akan mengguncang langit dan bumi. Pagi itu, suasana di kediaman Mak Kemi yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Sari baru saja terbangun dari pingsannya dengan tubuh yang masih menggigil hebat. Mak Kemi sedang menyuapi putrinya bubur hangat saat tiba-tiba pintu depan rumah mereka ditendang dengan sangat keras hingga engselnya hampir terlepas. Narko berdiri di sana dengan wajah yang tidak lagi mencerminkan kemanusiaan. Matanya merah, napasnya memburu, dan ia didampingi oleh 2 orang pria berbadan besar yang merupakan kaki tangannya. "Keluar kamu, Sari!" teriak Narko dengan suara menggelegar yang membuat burung-burung di pohon sekitar rumah terbang ketakutan. Mak Kemi segera berdiri dan merentangkan tangannya di depan Sari, mencoba melindungi putrinya. "Narko, sadarlah, apa yang kamu lakukan pada istrimu sendiri. Dia sakit, dia butuh ketenangan." Narko tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan kasar. "Diam, tua bangka! Sari itu milikku. Aku yang memberinya makan, aku yang memberinya kekayaan." Tanpa memperdulikan peringatan ibu mertuanya, Narko melangkah maju dan menjambak lengan Sari.
Sari menjerit histeris, mencoba melepaskan diri, namun tenaga Narko jauh lebih kuat. Ia menyeret Sari keluar menuju halaman rumah yang berdebu. Mak Kemi mencoba menahan, namun salah satu anak buah Narko mendorongnya hingga wanita tua itu jatuh terduduk di tanah. Tepat saat Narko hendak memasukkan Sari ke dalam mobil mewahnya yang terparkir di pinggir jalan, sebuah suara berat dan tenang namun berwibawa terdengar dari arah tikungan jalan setapak. "Lepaskan wanita itu, Nak Narko." Narko menghentikan gerakannya dan menoleh dengan kasar. Di sana berdiri seorang lelaki tua bernama Mbah Tejo. Meskipun usianya sudah menginjak 80 tahun, tubuhnya masih tegak dengan jubah putih yang bersih dan sorban hijau yang melilit kepalanya. Di sampingnya berdiri seorang pria muda berusia 32 tahun bernama Kanip, santri setia yang selalu mendampingi Mbah Tejo kemanapun ia pergi. Kanip memiliki sorot mata yang tajam dan tubuh yang tegap, mencerminkan disiplin tinggi seorang penjaga pesantren. Bentak Narko sambil menunjuk wajah Mbah Tejo. "Ini urusan rumah tanggaku. Aku punya uang dan kekuasaan di daerah ini." Mbah Tejo tidak bergeming. Ia melangkah mendekat dengan perlahan, tangannya memegang tasbih yang terus berputar di jemarinya. Dengan mata batinnya yang tajam, Mbah Tejo melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Di belakang tubuh Sari yang gemetar, ia melihat sosok hitam besar bersayap dengan wajah yang sangat buruk. Makhluk itu adalah jin ifrit yang selama ini menjadi sekutu Narko. Yang paling mengerikan, leher Sari tampak diikat dengan rantai gaib berwarna hitam pekat yang ujungnya dipegang oleh makhluk tersebut. "Urusanmu bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, Narko," ucap Mbah Tejo dengan nada yang dalam. "Kau telah menjual jiwamu dan mengorbankan istrimu pada penguasa kegelapan. Lihatlah apa yang kau bawa di punggungmu." Narko merasa terpojok karena rahasianya disinggung. Ia memerintahkan 2 anak buahnya untuk menyerang Mbah Tejo. "Hajar kakek tua itu." Kanip segera pasang badan di depan gurunya. Namun Mbah Tejo menyentuh bahu Kanip, mengisyaratkan agar santrinya itu tetap tenang. Saat kedua preman itu merangsek maju, Mbah Tejo hanya menghentakkan tongkat kayunya ke tanah 1 kali sambil merapalkan doa pendek. Sebuah gelombang energi yang tidak terlihat namun sangat kuat terpancar keluar. Kedua preman itu terpental ke belakang, seolah ditabrak oleh kendaraan yang melaju kencang. Narko yang melihat anak buahnya tumbang menjadi semakin gelap mata. Ia berlari kencang hendak memukul Mbah Tejo dengan tangannya sendiri. Namun, saat tangannya hampir menyentuh jubah Mbah Tejo, pria tua itu hanya menatap mata Narko dengan tajam. "Kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat," ucap Mbah Tejo singkat. Seketika, Narko merasakan dadanya seperti dihantam oleh palu godam raksasa. Tubuhnya melayang di udara dan jatuh berdebam di atas tumpukan batu kali di pinggir jalan. Ia terbatuk-batuk, mengeluarkan darah dari mulutnya, sementara wajahnya pucat karena ketakutan yang tiba-tiba menyerang batinnya. Kekuatan gaib yang melindunginya seolah melenyap seketika di hadapan wibawa sang kiai. Mbah Tejo mendekati Sari yang terduduk lemas di tanah. Beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Sari sambil membacakan ayat-ayat perlindungan. Seketika, Sari merasa beban berat yang menghimpit pundaknya sedikit berkurang. Rantai gaib yang dilihat Mbah Tejo tampak meredup, meski belum benar-benar hancur. "Kanip, bawa Nak Sari ke pesantren sekarang juga. Siapkan kamar di paviliun belakang yang dekat dengan masjid. Dia butuh lingkungan yang suci untuk memulihkan jiwanya yang telah tercemar," perintah Mbah Tejo kepada santrinya. Kanip mengangguk patuh. Dengan sangat sopan, ia membantu Sari berdiri. "Mari Ndak, Di sana Anda akan aman." Sari menoleh ke arah ibunya, Mak Kemi, yang masih terteduk di tanah. Mbah Tejo membantu Mak Kemi berdiri dan berkata, "Mak Kemi, biarkan Sari ikut dengan kami. Di sini tidak aman bagi dia. Narko telah kehilangan akal sehatnya, dan jin yang mengikutinya akan terus mengejar Sari." Mak Kemi mengangguk dengan air mata mengucur. "Tolong selamatkan putri saya, Kiai." Narko yang masih tergeletak di tanah mencoba bangkit sambil memegang dadanya yang sakit. Ia menatap kepergian Sari dengan dendam yang membara. "Kalian pikir ini sudah selesai?
aku akan membawa seluruh kekuatan yang aku miliki untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Teriaknya dengan suara parau yang penuh kebencian. Mbah Tejo tidak menoleh sedikit pun. Beliau tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Perjanjian pesugihan yang dilakukan Narko bukan sekadar kontrak biasa. Itu adalah ikatan darah yang sangat kuat. Jin Ifrit tersebut tidak akan membiarkan makanannya lepas begitu saja tanpa perlawanan. Sesampainya di pesantren, Sari ditempatkan di sebuah ruangan yang sangat bersih dan tenang. Di luar kamar, suara para santri yang sedang mengaji terdengar bersaut-sautan, menciptakan suasana damai yang belum pernah dirasakan Sari selama bertahun-tahun hidup bersama Narko. Namun, di dalam hatinya, Sari masih merasa was-was. Ia merasa bayangan hitam itu masih mengawasinya dari balik kegelapan pojok ruangan. Kanip berdiri berjaga di depan pintu kamar Sari. Mbah Tejo memanggil santrinya itu sejenak. "Kanip, tugasmu sangat berat. Jangan biarkan zikirmu putus. Musuh yang kita hadapi kali ini bukan manusia, melainkan iblis yang lapar." "Baik, Mbah, saya akan laksanakan amanah ini dengan taruhan nyawa saya," jawab Kanip dengan tegas. Sepanjang malam itu, Kanip tidak memejamkan mata. Ia duduk di teras depan kamar Sari sambil terus memutar tasbihnya. Ia menyadari bahwa Sari adalah korban dari kekejaman pria yang buta hati. Ada rasa iba yang mendalam di hati Kanip melihat wanita itu hancur secara lahir dan batin. Di sisi lain, Mbah Tejo masuk ke dalam ruang halwatnya, bersiap melakukan tirakat dan doa untuk menghadapi malam Sabtu Legi yang akan datang. Malam di mana Jin Ifrit akan datang dengan kekuatan penuh untuk menagih tumbal yang hilang. Di desa, Narko kembali ke rumah mewahnya dengan amarah yang meluap-luap. Ia menghancurkan perabotan mahal dan berteriak seperti orang gila. Ia kemudian masuk ke dalam ruang rahasia, tempat ia biasa melakukan ritual. Di sana, ia kembali memanggil sang Jin Ifrit dengan persembahan darah yang lebih banyak. "Bawa dia kembali padaku. Hancurkan pesantren itu," teriak Narko di depan kepulan asap kemenyan yang hitam. Suara tawa mengerikan kembali menggema di ruangan itu. "Sabar manusia rakus. Malam Sabtu Legi tinggal menghitung hari. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalanku." Narko terdiam, namun kebenciannya sudah menutup rasa takutnya. Ia siap melakukan apa saja, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri, asalkan harga dirinya sebagai orang terkaya tidak hancur karena pelarian istrinya. Perang antara doa dan sihir pun dimulai, dengan Sari sebagai pusat dari badai yang tengah bersiap menghantam. Malam yang dinanti dengan kecemasan itu akhirnya tiba. Langit di atas pesantren seolah tertutup oleh awan hitam yang menggantung sangat rendah, menutupi cahaya rembulan sepenuhnya. Malam Sabtu Legi selalu membawa aura yang berbeda. Namun kali ini, tekanannya terasa berkali lipat lebih berat. Udara yang biasanya sejuk di lingkungan pesantren berubah menjadi panas, menyengat, dan kering, membuat napas siapapun yang merasakannya terasa sesak. Para santri sudah diperintahkan oleh Mbah Tejo untuk tetap berada di dalam asrama masing-masing dan tidak berhenti melantunkan sholawat, apapun suara yang mereka dengar dari luar. Di dalam aula tengah yang luas, Sari duduk bersimpuh di atas hamparan permadani hijau. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu dengan lingkaran hitam yang dalam di sekelilingnya. Ia terus menggigil meski tidak ada angin yang masuk ke ruangan tersebut. Di hadapannya, Mbah Tejo duduk dengan tenang memegang segelas air putih yang telah didoakan. Kanip berdiri sigap di belakang Sari. Kedua tangannya terkepal kuat sementara bibirnya terus bergerak membaca ayat kursi tanpa henti. "Malam ini adalah puncaknya, Nak Sari. Makhluk itu akan datang menagih perjanjian yang dibuat suamimu. Kamu harus kuat. Kamu harus memegang teguh keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan," ucap Mbah Tejo dengan suara yang tenang namun sangat dalam. Sari hanya bisa mengangguk lemah. Baru saja Mbah Tejo memulai bacaan rukyahnya, suasana langsung berubah mencekam. Angin kencang mendadak bertiup entah dari mana.
menghantam pintu-pintu aula hingga berderit keras. Lampu minyak yang menerangi ruangan mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam serentak, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus oleh sedikit cahaya lilin di sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang sangat berat dan parau mengguncang atap aula. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan seolah bergema dari setiap sudut dinding. "Kembalikan!" Suara itu menggeram, membuat bulu kuduk Kanip meremang. Tubuh Sari mendadak kaku. Kepalanya terdongak ke belakang dengan mata yang mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya saja. Kekuatan yang luar biasa besar mulai mengambil alih kesadarannya. Ia mulai meliuk-liuk di atas lantai dengan gerakan yang mustahil dilakukan oleh tulang manusia biasa. Suara yang keluar dari mulut Sari berubah menjadi suara purba yang serak dan penuh dengan kebencian. "Tua bangka!" teriak Sari, namun dengan suara jin ifrit. Ia mencoba menerjang Mbah Tejo, namun tangannya seolah tertahan oleh dinding transparan yang tak kasat mata di depan sang kiai. Mbah Tejo tetap tenang. Ia tidak sedikit pun bergeser dari posisi duduknya. Beliau mulai mengeraskan suaranya, melantunkan surat Al-Jin dengan nada yang penuh penekanan. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Tejo seolah menjadi cambuk api yang menghantam sosok gaib di dalam tubuh Sari. Ruangan itu mulai dipenuhi oleh aroma belerang yang menyengat, bercampur dengan bau bangkai yang busuk. Kanip yang melihat gurunya sedang diserang secara gaib, segera merapatkan barisan. Ia merasakan serangan berupa hawa dingin yang mencoba menusuk jantungnya. Namun, ia terus memperkuat zikirnya. "Allah!" teriak Kanip untuk mengusir rasa takutnya. Tiba-tiba, benda-benda di dalam aula mulai berterbangan. Gelas-gelas pecah dan karpet-karpet terangkat ke udara, seolah ada badai kecil yang sedang mengamuk di dalam ruangan tersebut. Jin Ifrit yang merasuki Sari semakin murka karena merasa haknya atas wanita itu diputus secara paksa. Ia menunjukkan wujud aslinya dalam bentuk bayangan raksasa yang menindih tubuh Sari. Rantai hitam yang melilit leher Sari, yang sebelumnya terlihat samar oleh Mbah Tejo, kini tampak memerah seolah-olah sedang dipanaskan di dalam api neraka. Makhluk itu menggunakan tangan Sari untuk mencakar-cakar lantai hingga kuku-kukunya berdarah, mencoba melawan kekuatan doa yang mengurungnya. "Keluar!" ancam jin itu melalui mulut Sari. Suaminya sendiri yang memberikan wanita ini kepadaku sebagai upeti. Mbah Tejo membuka matanya, sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Perjanjian itu batal demi hukum Tuhan. Tidak ada manusia yang berhak menjual kehormatan sesamanya kepada iblis sepertimu." Mbah Tejo kemudian berdiri. Beliau mengambil segenggam garam yang sudah didoakan dan menaburkannya ke sekeliling Sari. Begitu butiran garam itu menyentuh lantai, terdengar suara ledakan kecil dan percikan api biru. Jin Ifrit itu menjerit histeris, suaranya merobek keheningan malam, terdengar hingga ke seluruh penjuru pesantren. Para santri di asrama semakin kencang melantunkan salawat, menciptakan benteng energi suara yang luar biasa dahsyat. Pertempuran spiritual mencapai titik didihnya. Kanip merasakan tubuhnya sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang menekan pundaknya. Ia melihat sosok bayangan hitam besar itu mencoba mencengkram leher Mbah Tejo. Namun dengan satu gerakan tangan yang mantap, Mbah Tejo menepis serangan itu dan memegang ubun-ubun Sari. "Ke jantung!" teriak Mbah Tejo dengan suara yang menggetarkan seluruh bangunan. Beliau membacakan ayat penghancur sihir dengan kecepatan yang stabil. Di mata batin Mbah Tejo, ia melihat rantai hitam yang melilit leher Sari mulai retak. Rantai itu bergetar hebat, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping, menjadi butiran api kecil yang padam di udara. Begitu rantai itu hancur, sosok jin ifrit yang tadinya tampak perkasa, mulai mengecil dan merintih kesakitan. Cahaya putih terang seolah memancar dari tangan Mbah Tejo, menyelimuti seluruh tubuh Sari. Makhluk hitam itu tidak tahan terhadap cahaya yang murni tersebut. Perlahan, bayangan hitam itu terseret keluar dari tubuh Sari dan terbakar secara spontan.
jin ifrit itu musnah, berubah menjadi tumpukan abu hitam yang segera ditiup angin gaib hingga menghilang tak berbekas. Sari seketika jatuh terkulai, tidak sadarkan diri. Napasnya kini terasa teratur, dan rona merah mulai kembali ke wajahnya yang pucat. Suasana aula yang tadinya kacau balau, mendadak menjadi sunyi senyap. Angin kencang berhenti bertiup, dan suhu ruangan perlahan kembali normal. Lampu-lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya, memberikan cahaya hangat yang menenangkan. Mbah Tejo mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju. Beliau tampak sangat lelah, namun ada senyum syukur di wajahnya. Alhamdulillah Nakanib, rantai itu sudah putus sepenuhnya. Makhluk itu sudah kembali ke asalnya dalam bentuk abu. Sari sudah bebas, jawab Mbah Tejo sambil menghela napas panjang. Namun Mbah Tejo juga tahu bahwa kehancuran jin tersebut akan berdampak langsung pada pemeliharanya. Perjanjian darah memiliki hukum timbal balik yang sangat kejam. Jika jin tersebut musnah atau gagal menjalankan tugasnya karena dipaksa berhenti, maka seluruh beban kutukan akan berbalik sepenuhnya kepada orang yang memulai perjanjian tersebut. Bawa Nak Sari kembali ke kamarnya, biarkan dia istirahat. Besok pagi, dia akan bangun sebagai manusia yang baru. Namun, bersiaplah, karena keadilan Tuhan akan segera menjemput Narko di desa sana, pesan Mbah Tejo. Malam itu, pesantren kembali tenang. Namun di kejauhan, di desa Karangsunyi, suara petir menyambar-nyambar di atas rumah mewah Narko, meski tidak ada hujan yang turun. Langit seolah sedang bersiap untuk memberikan penghakiman terakhir bagi pria yang telah menukar nuraninya dengan harta dunia. Sari tertidur lelap tanpa lagi dibayangi oleh mimpi buruk. Sementara di tangannya yang luka, lebam kebiruan mulai memudar, menandakan bahwa kutukan itu benar-benar telah berakhir. Di sisi lain, Kanib menatap wajah Sari dengan penuh rasa simpati, menyadari bahwa perjalanan wanita ini untuk sembuh baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk terus menjaganya hingga fajar yang sesungguhnya tiba. Matahari baru saja menampakkan semburat merahnya di ufuk timur ketika kabar menggemparkan menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke seluruh pelosok desa Karangsunyi. Penduduk desa yang baru saja memulai aktivitas pagi mereka berbondong-bondong menuju ke arah bukit kecil, tempat di mana rumah mewah milik Narko berdiri. Namun, apa yang mereka saksikan bukanlah lagi simbol kejayaan yang angkuh, melainkan pemandangan mengerikan yang tidak masuk akal sehat manusia. Rumah megah dengan pilar-pilar raksasa itu telah menjadi arang hanya dalam waktu 1 malam. Yang aneh, tidak ada satupun warga yang mendengar suara ledakan atau mencium bau asap saat kebakaran terjadi. Api itu seolah-olah turun dari langit dan melahap bangunan itu dengan senyap. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Ketika beberapa warga mencoba mendekat untuk melihat apakah ada barang yang bisa diselamatkan, mereka terperajat hingga jatuh terduduk. Peti-peti kayu yang dulunya berisi batangan emas murni, kini hanya berisi tumpukan dedaunan kering yang sudah membusuk. Tumpukan uang kertas yang nilainya miliaran rupiah telah berubah menjadi tumpukan sampah kertas yang kotor dan berbau menyengat. Bahkan sertifikat-sertifikat tanah yang selama ini dibanggakan Narko berubah menjadi potongan-potongan daun jati coklat yang hancur saat disentuh. Semua kekayaan yang berasal dari perjanjian gelap itu kembali ke bentuk asalnya, kehampaan. Di tengah puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis, Narko tampak berlari ke sana kemari seperti orang yang kehilangan ingatan. Pakaian mahalnya sudah robek dan kotor terkena abu. Ia mencoba memeluk tumpukan daun kering itu sambil berteriak histeris, menyangka bahwa itu masihlah emas miliknya. "Emasku, jangan pergi!" teriak Narko dengan suara melengking yang mengerikan. Ia menatap warga dengan mata melotot yang memerah. Giginya bergemeletuk dan air liur mengalir dari sudut bibirnya. Narko telah benar-benar gila. Kekuatan gelap yang selama ini menopang mentalnya telah pergi bersama musnahnya jin ifrit di tangan Mbah Tejo. Tanpa harta dan tanpa dukungan gaib, Narko hanyalah seorang pria kosong yang hancur lebur oleh ambisinya sendiri. Ia lari meninggalkan desanya, meracau tentang kekayaan yang sudah menjadi sampah dan menghilang ke arah pasar kota. Beberapa hari kemudian, sebuah berita duka sekaligus tragis sampai ke telinga warga.
seorang gelandangan ditemukan tewas mengenaskan di dalam selokan pasar yang kotor. Tubuhnya kurus kering, dipenuhi luka borok yang mengeluarkan bau busuk luar biasa. Saat diidentifikasi, gelandangan itu ternyata adalah Narko. Tidak ada yang sudi menyentuh mayatnya sampai petugas kesehatan datang. Pria yang dulunya dipuja karena kekayaannya itu mati dalam kondisi paling hina yang bisa dibayangkan manusia. Karma telah melunasi seluruh hutang kejahatannya dengan tunai. Sementara itu, di lingkungan pesantren yang tenang, Sari memulai lembaran hidupnya yang baru. Setelah menjalani proses pemulihan selama beberapa bulan di bawah bimbingan Mbah Tejo, bayangan hitam yang selama ini menghantui jiwanya perlahan-lahan memudar. Sari kini tidak lagi takut dengan kegelapan malam. Wajahnya yang dulu kuyu kini tampak bersinar, mencerminkan ketenangan batin yang sudah lama hilang. Selama masa pemulihan itu, Kanip adalah orang yang paling setia berada di sampingnya. Pria muda itu tidak hanya menjaga keselamatan Sari secara fisik dari sisa-sisa gangguan gaib, tetapi juga menjadi teman bicara yang bijak. Kanip dengan sabar mengajari Sari kembali untuk beribadah dan menanamkan keyakinan bahwa masa lalunya yang kelam bukanlah kesalahannya. Masa lalu itu seperti bayangan Mbak Sari. Dia ada di belakang kita, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menarik kita mundur, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Ujar Kanip suatu sore saat mereka sedang membersihkan halaman pesantren. Sari menatap Kanip dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika Mbah Tejo dan kamu tidak datang waktu itu, Mas Kanip. Ketulusan dan perlindungan yang diberikan Kanip perlahan-lahan menumbuhkan benih cinta di hati Sari. Begitu pula dengan Kanip. Ia mengagumi ketegaran hati Sari dalam menghadapi cobaan yang begitu berat. Dengan restu dari Mbah Tejo dan Mak Kemi, setahun setelah peristiwa berdarah itu, Kanip dan Sari akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh berkah di masjid pesantren. Kehidupan baru mereka dimulai dengan kesederhanaan. Kanip tetap mengabdi di pesantren sambil mengelola kebun kecil di belakang rumah barunya. Sementara Sari membantu Mak Kemi berjualan kebutuhan pokok di depan rumah. Tidak ada lagi emas hasil tumbal, tidak ada lagi kemewahan yang menipu mata. Yang ada hanyalah keberkahan dari hasil keringat sendiri. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika 6 bulan kemudian Sari kembali dinyatakan hamil. Awalnya ada rasa trauma yang sempat muncul di hati Sari. Ia teringat bagaimana janin-janin sebelumnya hilang secara misterius setiap kali menginjak usia 3 bulan. Namun, Kanip dengan sigap menenangkan istrinya. Kali ini berbeda, Sari. Anak ini hadir atas izin Allah melalui jalan yang suci. Tidak ada setan yang bisa menyentuhnya lagi. Tegas Kanip sambil mengusap lembut perut istrinya yang mulai membuncit. Benar saja, masa-masa kritis itu terlewati dengan sangat damai. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi rasa panas di rahim, dan tidak ada lagi sosok hitam yang mengintai di sudut kamar. Sari menjalani masa kehamilannya dengan penuh rasa syukur. Setiap malam, Kanip membacakan ayat-ayat suci di dekat perut Sari, memberikan perlindungan batin bagi calon buah hati mereka. Tepat saat fajar menyingsing di suatu pagi yang sejuk, tangisan bayi laki-laki yang sehat pecah di rumah mereka. Anak itu lahir dengan selamat, membawa cahaya kebahagiaan yang sempurna bagi Sari dan Kanip. Mak Kemi menangis haru sambil memeluk cucunya, yang selama ini terus dirampas oleh kekuatan jahat. Anak itu diberi nama yang memiliki arti cahaya penolong, sebagai pengingat akan perjuangan mereka melawan kegelapan. Kini, setiap kali malam Sabtu letih tiba, tidak ada lagi ketakutan di hati Sari. Malam itu kini sama saja dengan malam-malam lainnya, sebuah waktu untuk beristirahat dalam pelukan suami yang mencintainya, dan di samping anak yang menjadi bukti nyata bahwa kutukan telah hancur selamanya. Kejahatan narko telah terkubur bersama puing-puing rumahnya yang kini sudah ditumpuhi semak belukar. Sementara Sari dan Kanip terus melangkah menuju masa depan yang cerah, membuktikan bahwa sepekat apapun kegelapan menyelimuti, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Sari sering berdiri di teras rumahnya saat pagi hari, menatap matahari yang terbit dengan senyuman tulus. Ia menyadari bahwa rahimnya yang dulu terkutuk kini telah menjadi sumber kehidupan yang diberkahi. Semua luka telah mengering.
semua dendam telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kedamaian sejati yang tidak bisa dibeli dengan batangan emas manapun di dunia ini. Fajar baru telah benar-benar tiba bagi mereka yang teguh dalam iman dan kesabaran.